Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Tiska Nafisa, NIM 22415626. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Menjaga Hubungan Pelanggan atau disebut CRM. Baik, di sini saya akan memberikan poin-poin tentang CRM. Yang pertama, pengertian CRM. Yang kedua, tokoh pencetus CRM. Yang ketiga, konsep CRM. Yang keempat, jenis CRM. Yang kelima, pentingnya CRM. Yang keenam, strategi CRM. Dan yang ketujuh, terakhir, studi kasus. Yang pertama, apa itu CRM? CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai manajemen hubungan pelanggan. CRM bisa didefinisikan sebagai usaha sebuah perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, masukan di situ, atau hasil pembicaraan dengan sifat sales dan marketing. CRM adalah sebuah strategi bisnis penyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Yang kedua, siapa pencetus CRM? Yang pertama, Philip Kotler, dikenal sebagai bapak pemasaran modern yang menekankan pentingnya pemasaran relasional. Yang kedua, Don Peppers dan Martha Rogers melalui buku The One-to-One Future tahun 1993 memperkenalkan konsep pemasaran personalisasi. Yang ketiga, konser CRM. Konser teori CRM mengacu pada pendekatan strategis yang fokus pada membangun, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa elemen utama konsep CRM. Yang pertama, strategi terpadu, fokus pada membangun, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, pusat pada pelanggan, menempatkan pelanggan sebagai inti dari semua kegiatan bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, mengelola data, melacak interaksi pelanggan, dan mengotomatisasi proses pemasaran serta penjualan. Yang keempat, analisis data, menggunakan data pelanggan untuk memahami kebutuhan, mempersonalisasi pengalaman, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Yang kelima, komunikasi multisaluran, mengintegrasikan berbagai saluran, media sosial, email, telepon untuk pengalaman pelanggan yang konsisten. Dan yang keenam, tujuan utama, meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan bagi perusahaan. Yang keempat, jenis-jenis CRM. Jenis-jenis CRM ada 5. Yang pertama, CRM operasional. Yang kedua, CRM analitis. Yang ketiga, CRM kolaboratif. Yang keempat, CRM campaign management. Dan yang kelima, CRM strategis. Yang kelima, mengapa CRM penting? Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, optimasi penjualan. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, analisis yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, yang keenam, strategi CRM. Yang pertama, menentukan sasaran CRM. Yang kedua, melakukan audit bisnis. Yang ketiga, memahami perjalanan pelanggan. Yang keempat, menguraikan proses penjualan. Yang kelima, mempelajari pasar. Yang keenam, menggunakan data untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, menggunakan otomatisasi dan AI. Yang ke-8, memberikan pengalaman dan yang dipersonalisasi. Yang 9, meningkatkan pemasaran dengan kata CRM. Yang ke-10, menggunakan integrasi yang disetujui. Yang 11, menjadikan CRM sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dan yang terakhir, pelacakan metrik kinerja. Selanjutnya, yang ke-7, studi kasus Tokopedia. Latar belakang, Tokopedia menghadapi persaingan ketat di industri e-commerce Indonesia dan menggunakan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi CRM yang digunakan Tokopedia meliputi yang pertama, program loyalitas, meluncurkan Tokopedia Reward untuk mendorong pembelian berulang. Yang kedua, personalisasi layanan, memberikan rekomendasi produk dan promosi berdasarkan data pelanggan. Yang ketiga, layanan pelanggan terintegrasi, chatbot dan dukungan 24 jam, meningkatkan responsivitas dan promosi berbasis data, menawarkan diskon saat Harbolnas
berdasarkan analisis tren belanja. Hasil dari implementasi ini sangat positif dengan meningkatkan pembelian ulang hingga 25%, kenaikan penjualan produk promosi sebesar 30%, ulasan pelanggan yang lebih baik dan efisiensi operasional meningkatkan hingga 20%. Strategi CRM ini menunjukkan bagaimana Tokopedia mampu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan sambil memperkuat daya saingnya di industri e-commerce. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.